Nepal berguncang, demo besar-besaran, pemerintahan kolaps, tentara kuasai negeri, 1.000 bahkan 13.500 napi kabur. Dari viral di media sosial hingga revolusi di jalanan Gen Z, Nepal menuntut lebih dari sekedar janji politik. Mereka menuntut keadilan ekonomi, harga roti yang wajar, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang nyata. Pemerintahan hedonis, elit politik yang jauh dari rakyat kini berujung di ujung tombak krisis. Sore ini kita akan menelisik faktor-faktor di balik chaos Nepal, dampaknya bagi ekonomi dan juga bagaimana generasi muda bangkit dari kekacauan. Saat ini saya sudah bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Septi Oktarianisa, dan juga Muhammad Iqbal. Kita akan membahasnya. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, yang ramai saat ini sebenarnya adalah apa yang terjadi di Nepal itu disama-samakan dengan apa yang terjadi di Indonesia beberapa saat lalu gitu kan. Tapi kita kulik dulu untuk Nepal. Saat ini sudah dikuasai oleh militer karena sudah tidak ada Perdana Menterinya begitu kan. Ribuan napi kabur. Alhamdulillah di kita nggak ada kejadian seperti itu. Nggak ada gedung parlemen dibakar. Kita masih selamat. Walaupun rumah anggota DPR sempat dijarah. Sama halnya di sana. Dan Kementerian Keuangan kita nggak diceburin ke kali. Aman ya kan, Ibu Sri, aman sekali, terjaga. Hal ini tidak terjadi di Nepal. Sebenarnya tingkat konfliknya jauh lebih rumit sepertinya di Nepal dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kenapa kita disama-samakan? Mungkin dari Mas Iqbal dulu. Oke, ya memang ini karena peristiwanya terjadi ya setelah demonstrasi di Indonesia di pekan terakhir Agustus. Kemudian juga ada banyak sekali kemiripan, terutama dari sisi Gen Z yang sekarang itu ternyata pergerakannya sangat bergantung kepada media sosial. Jadi media sosial lah satu-satunya mungkin platform mereka untuk bersuara, berteriak, karena selama ini mungkin tidak pernah didengarkan oleh elit-elit di sana juga. Sebenarnya saya merasa bahwa kejadian di Nepal ini harus jadi pelajaran bukan cuma buat Indonesia, tapi buat negara-negara lain. Mungkin nanti Kak Sefty bisa cerita ya, di beberapa negara lain juga menghadapi isu yang sama bahwa Gen Z itu membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak, terutama untuk sektor formal bukan informal. Karena kalau sektor informal kan mereka dihadapkan oleh banyak ketidakpastian ya, misalkan jaminan sosial dan seterusnya gitu. Itu sih yang menurut saya membuat konflik di Nepal ini sangat menarik untuk diikutin. Oke. Tapi ada juga yang menyebutkan nih, Nepal ini gejalanya tuh sama dengan Offspring pada tahun Arab Spring pada tahun 2010 lalu gitu. Adakah mendekati ke arah sana atau justru Arab Spring ini sebenarnya jauh lebih chaos? Sebenarnya sih kalau kita mengaitkan itu bisa saja sih ada kemiripan karena kan polanya mirip di mana Arab Spring itu kan bermula dari Libya, Mesir, Tunisia lalu menjalar ke Yaman sampai ke Suriah. Dan kalau sekarang kan kalau kita lihat polanya awal dari Sri Lanka, Bangladesh, terus Indonesia. Setelah itu kan baru dikaitkan dengan Nepal. Bisa saja. Tapi sebenarnya yang perlu kita ingat adalah masalah dunia memang saat ini adalah tenaga kerja yang sulit mencari pekerjaan. Itu dihadapi setiap negara, termasuk negara maju. Itu pun yang harus menjadi PR pemerintah. Bagaimana pemerintah mengatasi itu? Ketika perut lapar, tidak ada yang bisa berpikir dengan baik. Kemarahan yang akan lebih mendominasi. Jadi itu sih sebenarnya masalahnya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan Indonesia, apakah ini mirip dengan Indonesia atau tidak? Tentu sebagai negara, Nepal itu bukan negara yang stabil secara politik. Kalau kita lihat sejarahnya ya, Nepal itu awalnya monarki, lalu monarki konstitusional, lalu berubah lagi menjadi republik di tahun 2008. Dan ketika republik itu terjadi juga stabilitas politik juga tidak begitu terlihat, stabil, gitu ya? Tidak begitu stabil. Kenapa? Karena banyaknya sistem parlementer yang mereka anut membuat banyak partai-partai itu saling sikut sebenarnya harus sama lain gitu. Jadi chaos dengan institusinya sendiri sebenarnya ya. Dan lagi pula Perdana Menterinya Oli itu sudah menjabat 4 kali. Jadi mungkin ya kalau terlalu lama di kursi kekuasaan, jadi akhirnya tuh tidak begitu mendengarkan masyarakat, mungkin tidak sampai suara-suaranya. Jadi akhirnya pecahlah kejadian yang hari Senin kemarin. Oke, dan ini memang hitungannya cukup parah ya yang terjadi di Nepal karena sangat mengkhawatirkan gitu. Tapi ya kita tidak dibatasi saat itu untuk bermedia sosial, kita masih bisa menyuarakan. Jadi dapat dipahami kekhawatiran dari masyarakat di Nepal karena memang tidak bisa benar-benar menyampaikan kekhawatiran mereka.